pelatih mengukir sebuah nama. Nusa yang menghindar dari angkara menyatu untuk tidak terbelah dua. Bumi Pertiwi ingin bersukacita di atas manusia-manusia yang haus asa. Sekarang lihatlah cita yang mereka dambakan, menunggu di sebelah bintang-bintang. Badai hebat meniup tanya, namun ia lebih hebat dari sekadar beranja-anja. Meski peluh dan darah tumpah cuma-cuma, pun bangsa yang tak kenal tidur, suara hati mereka berbisik, bicara Indonesia merdeka. 9 Agustus 1945, berita pengeboman Nagasaki oleh sekutu sekaligus gencatan senjata Jepang disiarkan melalui radio Tokyo. Ternyata berita tersebut terdengar oleh pemuda Indonesia. Apakah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Memangnya apa yang sedang terjadi? Yang kudengar, sekutu telah meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Lantas, apa hubungannya dengan kita? Menurutku ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kebangsaan kita. Lagi pula Jepang apakah akan menepati janjinya? Toh sekarang Jepang juga telah kalah. Saya sangat setuju dengan hal itu karena tidak ada lagi penghalang untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Tapi, apakah Soekarno dan anggota PPKI lainnya setuju akan hal ini? Iya, aku juga meragukan hal itu. Mereka itu kalau belajar Jepang, bisa saja mereka menunggu keputusan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, langkah yang bisa kita lakukan adalah berunding dengan Soekarno. Baiklah, saya setuju. Kita akan berunding di kediaman Soekarno. Saya akan memberitahukan hal ini kepada para pemuda yang lainnya. Perundingan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 malam. Perdebatan serius pun terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Harus segera memproklamasikan bangsa ini, Bung. Kalau kau mau, seret leherku ke ujung ruangan ini. Sehingga kau tidak perlu menunggu hari esok untuk memproklamasikan bangsa ini. Bung, sekarang Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apakah kita akan mempertaruhkan nasib kita kepada pihak yang menyerah begitu saja? Kalau saudara merasa mampu bahwa bangsa ini bisa berdiri sendiri, maka mengapa saudara tidak memproklamasikannya sendiri? Bung, kami datang di sini tidak untuk menyombongkan diri dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini. Tetapi kami datang untuk mengajak kalangan muda bangsa Indonesia untuk tidak ikut campur tangan, membuktikan tidak ikut campur tangan bangsa Jepang. Lantas, apa guna Jepang membentuk PPKI dan menjanjikan kemerdekaan? Tapi inilah saat yang ditunggu-tunggu rakyat untuk terbebas dari belenggu Jepang. Action. Beri kami waktu untuk berunding dan memutuskan hal ini. Baiklah Pak, kami akan menunggu. Para pemuda pun keluar dan Soekarno-Hatta beserta golongan tua merundingkan hal itu. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa tidak terlalu terburu-buru jika kita segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini? Bung, mereka itu masih muda, pikiran mereka belum matang. Kita abaikan saja keinginan muluk-muluk itu. Baiklah, kita putuskan untuk tidak segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Dan kita menunggu keputusan PPKI dalam hal ini.
Setelah perundingan selesai, golongan muda diberitahu mengenai hasil perundingan golongan tua. Saudara sekalian, keputusan kami adalah untuk tidak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, itu adalah keputusan kami, sekaligus keputusan terbaik kami. Permisi. Dengan berat hati, mereka menerima keputusan tersebut. Namun mereka tidak putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Golongan tua tidak menyetujui pendapat kita. Mereka masih terpengaruh oleh Jepang. Lebih baik kita berunding dengan Soekarno-Hatta saja, tanpa golongan tua yang lain. Tapi bagaimana caranya? Mereka itu sangat sulit untuk kita ajak berunding. Begini saja, bagaimana kita bawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, lalu kita adakan perundingan lanjutan di sana. Baiklah, saya setuju. Malam ini kita bawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua yang lain. 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari di kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa kalian datang kemari? Begini Pak, Bapak beserta Bung Hatta akan kami asingkan. Maksudnya apa, Bu? Kami akan membawa Bapak ke Rengas Dengklok agar Bapak dan Bung Hatta terhindar dari bentrokan Jepang dan rakyat. Baiklah, saya ikut. Pak, sebaiknya keluarga Bapak juga ikut untuk menjamin keselamatan mereka. Akhirnya, Soekarno-Hatta beserta keluarga ikut ke Rengas Dengklok. Namun di sisi lain, golongan tua bingung mencari di mana Soekarno-Hatta. Apakah kamu tahu kemana Soekarno-Hatta pergi? Kami tidak tahu, walaupun kami tahu, kami tidak akan memberitahu kalian. Kalau begitu, baiklah, aku akan bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengganggu rencana kalian. Apakah Bapak bisa kami percaya? Baiklah, atas nama Allah aku bersumpah tidak mengganggu rencana kalian. Baiklah, Bapak akan kami beritahu kemana Soekarno dan Hatta pergi. Bapak akan diantar oleh Sikso dan Cesindi. Cepat, segera antarkan aku. Baik, Pak. Di sisi lain, perundingan dengan Soekarno-Hatta tetap berlanjut. Ada apa kalian membawa kami kemari? Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan dilakukan tanpa keputusan Jepang dan PPKI? Pak, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Baiklah, saya setuju bahwa proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang dan PPKI, dan besok adalah hari yang tepat. Saya sangat setuju dengan hal itu, Pak. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok. Apa yang terjadi, Pak? Sesuai hasil perundingan tadi, saya putuskan bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang dan dilaksanakan pada esok hari. Baik Pak, tapi bagaimana dengan penyusunan naskah proklamasi? Jangan sampai Jepang tahu. Mungkin kita bisa pergi ke rumah Laksamana Maeda, karena hanya itulah tempat yang paling aman bagi kita. Rombongan pun segera menuju ke rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam Pak. Selamat malam, Bu. Ada apa ya? Begini, kami akan segera membuat teks proklamasi untuk esok hari dan kami izin menggunakan tempat ini. Silahkan, saya juga senang akan hal itu. Terima kasih Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi.
Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita kan tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa tanda tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan juga Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju, Bung. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sangat menguras waktu ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan kelancaran untuk bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah punya rencana untuk proklamasi yang berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Ayo. Tapi Pak, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Sepertinya Ibu tidak punya kain Pak. Ibu hanya punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Gimana Pak? Ide yang bagus. Ya, Sang Pusaka. Sang Saka berwarna merah dan putih. Jadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sekarang sebaiknya Bapak siap-siap sana. Susun pidato untuk besok. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat,
di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan.
action. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak kecil. Kesempatan 1 action. Tapi lupa. Action. Apa yang harus kita lakukan? Golongan tua tidak menyetujui. Aduh, lupa pendapat kita. Bapak dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan dan terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, saya memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Dan kita akan Zoom ya, zoom. Action. Cepat. 1 action. siapa yang ngomong lu? Yoza. Iya. Lu ngapain lagi lu gini? Iya. Sepatunya jatuh. Soekarno kok jatuh? Nanti ini ditaruh di behind the scan ya. Lahir. Kita bisa kan? Ini video bonus sih, Bu. Dia mulai nanti